sang penguasa dunia, berpanjari seraya memohon. Di alam semesta ini ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ujuko nama somago, abhaya nama satisa. Radho aku jano nama, dhamma cakehi samyuto. Iritasa apalanto, satyasa pariwaranam. Damaham saratin druhi, samaditi pure jawam. Jalan yang dilalui adalah jalan yang lurus dengan arah tujuan menuju kedamaian. Kereta ini tidaklah berisik, dilengkapi dengan roda-roda dhamma. Kereta ini memiliki sandaran berupa rasa malu berbuat jahat, dengan penutupnya berupa kewaspadaan. Saya katakan dhamma adalah kusirnya dengan pandangan benar yang berlari di depan. Yang termuliakan Ibu Sangga, para samanera, Atasirani, Rama Ramani, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang berbahagia, selamat malam semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Malam hari ini malam yang berbahagia, walaupun di tengah-tengah tadi diawali dengan hujan lebat sampai Romo Chandra, lihat saya hujannya lebat nanti. Tetapi kemudian walaupun dengan kondisi alam yang hujan lebat, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian masih datang ke tempat ini untuk melakukan kebajikan, menyokong sangga dalam sanggadana di masa Kadina. Dan umat Buddha di Tangerang memang luar biasa. Kebetulan selama masa Kadina ini saya ke Tangerang 3 hari. Pertama di Prasmul, kemudian beberapa hari yang lalu di Cetia Wijagana, dan sekarang di sini. Dan tampaknya yang datang juga banyak yang sama. Ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu saudara-saudari sekalian selama 1 bulan ini betul-betul menggunakan waktunya untuk berbuat kebajikan. Dan ini memang yang tentu diharapkan oleh Sang Buddha, guru kita semua, bahwa dhamma yang beliau ajarkan bukan sekadar untuk dibicarakan, tetapi adalah untuk dipraktikkan. Ajaran Sang Buddha adalah jalan hidup, way of life, bukan sekadar filosofi,
bukan sekadar filsafat yang terkadang hanya dibicarakan, tetapi adalah jalan hidup yang mesti dipraktikkan, mesti diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Dhamma Pada dikatakan oleh beliau, ketika seseorang hanya berbicara Dhamma, tetapi kemudian tidak dipraktikkan, itu diibaratkan seperti bunga yang walaupun warnanya indah, kelihatannya cantik, tetapi tidak berbau harum. Pernah melihat ya, ada bunga demikian. Contohnya bunga apa? Nah, bunga plastik. Itu bukan bunga. Nah, bunga bangke. Kalau bunga bangke kelihatannya indah, tetapi baunya tidak harum, malahan bau bangke. Tetapi ketika Dhamma itu yang dibabarkan dengan baik, diucapkan dengan baik, dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, itu dibabarkan seperti bunga yang tidak hanya kelihatannya indah, tetapi juga baunya harum. Demikian pula, ketika kata-kata diucapkan dengan baik, itu akan memberikan manfaat jikalau kata-kata tersebut itu dipraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu yang mesti kita lakukan sebagai umat Buddha yang meyakini ajaran Buddha sebagai jalan hidup kita semua. Dan malam hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian sedang membuktikan bahwa apa yang telah dipahami, apa yang telah diketahui, kemudian dipraktikkan dalam kehidupannya, yaitu salah satunya dengan cara berdana. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, tadi saya mengutip sebenarnya dua syair yang disampaikan oleh Sang Buddha kepada sesosok dewa. Dalam syair tersebut, Sang Buddha menyampaikan bahwa praktik Dhamma yang kita praktikan itu diibaratkan seperti seseorang yang mengendarai sebuah kereta. Bukan kereta biasa, tetapi adalah kereta Dhamma, atau disebut sebagai Dhammarata, kereta Dhamma. Dan khotbah ini sangat penting karena inilah yang bisa kita jadikan sebagai panduan bagaimana kita mengendarai kereta Dhamma dalam praktik Dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha, yang salah satunya adalah praktik berdana. Khotbah ini diberikan Sang Buddha kepada sesosok dewa yang sebenarnya sebelum ia lahir sebagai dewa, ia adalah seorang biku, seorang bante. Dikatakan bante ini setelah 5 wasa kemudian memutuskan untuk tinggal di hutan, meninggalkan hiruk pikuknya dan kemudian tinggal di hutan. Dan beliau dengan sangat tekun, bahkan sampai ekstrim, mempraktikkan meditasi hingga dikatakan beliau meninggal karena tidak mendapatkan makanan. Tapi kalau bante pada zaman sekarang, buah makanannya tadi saja 2 meja, padahal cuma 1 orang. Bante ini tidak mendapatkan makanan karena betul-betul waktunya digunakan untuk bermeditasi. Dan ketika beliau bermeditasi jalan, beliau meninggal. Dan ternyata terlahir di alam dewa surga Tawatingsa. Namun pada saat ia terlahir di sana, ia tidak menyadari kalau dirinya sudah meninggal. Jadi kalau orang meninggal itu belum tentu sakit, artinya belum tentu kemudian seperti megap-megap, kemudian dengan pikiran yang kasut kemudian meninggal. Tidak. Bante ini meninggal tetapi tidak tahu dirinya sudah meninggal. Dan ketika
para bidadari yang berada di istana di mana Bante ini meninggal terakhir di alam bawah kisah ini melihat bahwa ini ada seorang dewa muda. Pasti dewa muda ini ada yang nantinya bertempat tinggal di istana yang megah ini. Maka para dewi ini disebut Apsara, maka sultannya disebut Apsara Sultan. Para dewi ini, ribuan dewi ini atau ribuan bidadari ini mendatangi dewa muda tersebut. Tetapi karena dewa ini merasa dirinya masih sebagai seorang biku, ia justru merasa malu untuk melihat para bidadari yang datang. Mungkin kalau bapak-bapaknya tidak ya. Malu untuk melihatnya. Bahkan ketika para bidadari ini datang dengan permainan musik, tetap saja tampil. Dewa muda ini merasa malu. Bahkan ketika dikatakan Anda sudah meninggal, sekarang terakhir di alam dewa pun masih belum melihat, masih merasa dirinya sebagai seorang biku. Hanya kemudian para bidadari mengetahui demikian langsung membawa cermin yang besar. Mengapa cerminnya besar? Karena dikatakan yang terakhir sebagai dewa ini tidak seperti kita. Dewa ini memiliki tinggi setinggi 3 gamuta. Ayo perhatikan. 1 gamuta itu adalah 1/4 yojana. 1 yojana adalah berapa? 16 km. Berarti kalau 1/4 yojana berarti 1 gamuta 4 km. Dan dewa ini memiliki tinggi 3 gamuta. Artinya berapa? 12 km. Seperti pesawat di atas. Nah itu kan alam mereka kan. Ya terserah mereka kan. Tinggi sekali. Baru kemudian ketika diberikan cermin, ia sadar, oh ternyata sekarang sudah terakhir sebagai seorang dewa. Alih-alih dewa ini merasa bahagia, ia merasa kecewa. Karena apa yang ia praktikkan bukan untuk supaya dilahirkan sebagai seorang dewa. Ia merasa kecewa. Lantas kemudian buru-buru ia menemui Sang Buddha bersama dengan para bidadarinya. Begitu mereka. Nanti kalau naik dalam tema diikuti oleh para bidadari tidak hanya puluhan, tidak hanya 72, bisa ribuan bidadari. Mau tidak? Mau tidak? Malu. Ada istri? Ada istri. Terus kita ada? Enggak betul. Ya, bertemu dengan Sang Buddha, komplain dengan Sang Buddha, mengatakan bahwa tujuan saya menjadi seorang biku bukan untuk terakhir dalam surga. Mohon diberi pejangan bagaimana supaya bisa terbebaskan. Itulah kemudian Sang Buddha memberikan pejangan dengan perumpamaan bahwa praktik dhamma ini seperti seseorang yang mengendarai kereta. Tentu kereta di sini ada kereta dhamma, bukan kereta biasa. Yang pertama adalah kalau kereta biasa jalannya itu tidak lurus, tetapi kereta dhamma ini jalannya lurus. Kalau Bapak Ibu kemarin ikut ITC, Indonesia Tibetaka Samping, nah ikut ya, dari Candi Mendut menuju Candi Borobudur, kita mengikuti kereta. Walaupun sudah diketahui arah tujuannya adalah Candi Borobudur, dan kalau dilihat di mapnya itu Borobudur, Pawon, Mendut itu lurus, betul lurus.
Dan kita dari Mendut melewati Pawon, melewati kemudian sampai di Candi Borobudur. Tetapi apakah kemarin ketika mengikuti kereta jalannya lurus? Ternyata tidak. Jalannya tidak memang. Iya. Ya, karena itu kan. Padahal kalau diambil garis lurus itu lurus, tapi tetap saja jalannya tidak bisa lurus. Itulah kereta biasa. Tapi kereta damai ini memiliki jalan yang lurus. Ujuko nama Somago. Somago marganya, jalannya Ujuko lurus. Kenapa lurus? Karena di dalam kereta damai ini yang dilalui adalah jalan mulia berunsur 8. Pandangan yang lurus, bukan yang menyimpang. Cara berpikirnya, pikiran yang lurus, bukan pikiran yang menyimpang. Ucapannya, perbuatan jasmaninya, mata pencarian, daya upaya, perhatian, ketenangan atau konsentrasinya juga lurus. Dan kalau kereta biasa memiliki banyak tujuan. Kalau sekarang kita tidak menggunakan istilah kereta, tetapi kendaraan mobil. Tujuannya bisa bermacam-macam. Bisa ke Jakarta, ke Bogor, ke Tangerang, ke Bandung dan sebagainya. Tetapi kereta damai hanya punya satu arah tujuan. Tujuannya apa? Abaya. Apa itu abaya? Abaya adalah tanpa ketakutan, tanpa bahaya. Dengan kata lain adalah kedamaian. Dan abaya ini dengan kata lain juga adalah nibbana. Tujuan dari praktek dhamma, mengendarai kereta dhamma itu hanya ada satu. Tujuannya adalah untuk mencapai nibbana. Semua ajaran Sang Buddha, dari Nabi Perdana, praktek sila, praktek meditasi, apakah berbicara 4 kebenaran mulia, Patijjasamuppada, kita memahami hukum karma, sila samadhipanya, semuanya punya satu tujuan, yaitu untuk mencapai nibbana. Itulah Sang Buddha juga pernah menyampaikan bahwa seluruh ajaran beliau ini diibaratkan seperti Mahasamudra. Nah, dengar ya. Saya tapi bikawe Mahasamudu karaso lo naraso. Seperti halnya wahai para biku, samudra yang luas ini memiliki satu rasa yang tidak lain adalah rasa asin. Lona itu bisa asin dan garam, rasa garam. Ewa imasling dhamma vinaye karaso diputiraso. Demikian pula di dalam dhamma vinaya ini hanya punya satu rasa, yaitu rasa kebebasan, dimuti, yang kesemuanya akan mengarah kepada kebebasan, dimuti atau nibbana. Maka kereta dhamma arah tujuannya adalah satu, yaitu nibbana. Dan kereta damai ini juga tidak seperti kereta biasa yang biasanya ketika berjalan itu berisik. Betul ya? Kalau Bapak Ibu kemarin yang ke ITC itu kalau dekat dengan keretanya akan mendengar ada suara berisik. Jadi apa? Dari roda-rodanya. Rodanya terbuat dari kayu ya suaranya gagak-gagak. Rodanya terbuat dari besi, suaranya ya seperti besi yang berbenturan. Suaranya berisik. Kali Sang Buddha menyampaikan bahwa kereta damai ini tidak memiliki suara, dengan kata lain tenang dan tidak berisik. Aku jauh, tidak berisik. Kenapa tidak berisik? Karena di dalam kereta damai ini seseorang yang mengendarai kereta damai terjaga baik dalam ucapan, perbuatan jasmani ataupun dalam pikiran. Karena ucapannya terjaga, perbuatan jasmani terjaga, pikirannya terjaga,
maka tidak berisik. Dengan kata lain, tidak membuat gaduh, tidak membuat konflik, tidak membuat pertengkaran, tidak berisik. Maka kereta damai ini dikatakan tenang, tidak berisik. Dan kereta damai ini juga memiliki roda-roda, dilengkapi dengan roda-roda yang tidak lain adalah Dhamma Cakka, Dhamma Cakkehi Samyuto, dilengkapi dengan roda-roda Dhamma. Yang dimaksud dengan roda-roda Dhamma di sini adalah tidak lain adalah roda semangat, roda daya upaya yang benar. Jadi supaya kereta ini terus bergulir, terus berjalan menuju tidak lain adalah nibbana, harus ada roda-roda semangat. Karena kalau tidak ada semangat, maka seseorang tidak akan sampai pada tujuan, yaitu nibbana. Maka Sabda mengatakan begini, berbicara tentang semangat, kita sebenarnya manusia sudah beruntung. Kenapa? Karena kita ini sebenarnya punya kemampuan, punya 3 unsur semangat. Yang pertama adalah arambadatu. Kita punya unsur semangat untuk memulai. Yang kedua, nikamadatu. Kita punya unsur semangat untuk melanjutkan. Dan yang ketiga adalah parakamadatu. Kita punya unsur semangat untuk bertahan. Ketika ada halangan, rintangan yang muncul, kita punya kekuatan untuk bisa bertahan. Hanya kemudian, walaupun manusia sudah secara umum memiliki 3 unsur semangat ini, ada kalanya seseorang punya semangat hanya ketika memulai, tetapi tidak dilanjutkan. Ya kalau tidak dilanjutkan, kandas di tengah jalan. Contohnya apa? Biasa, umat Buddha itu, maaf ya, kalau awal-awal ada akidah, setiap malam Rabu meditasi, yang datang lumayan. Di sini ada ya, di tempat ini, biar ini ada meditasi ya. Hari apa? Hari Sabtu Minggu. Saya pikir misalnya setiap malam Rabu meditasi gitu kan. Biasanya di Biara kalau awal ada akidah meditasi, yang datang ratusan, semangat. Nanti setelah ketiga, keempat, kelima mulai berkurang. Lama-lama tinggal 5 orang. Hanya semangatnya ketika memulai. Ya sudah, ada setengah jalan. Maka tidak hanya memulai, harus kemudian dilanjutkan. Tetapi ingat, dalam seseorang melanjutkan praktek Dhamma pasti akan banyak rintangan, halangan yang datang. Itu sudah dipastikan. Dan kalau kemudian di dalam rintangan halangan yang muncul, seseorang juga kemudian tidak bisa bertahan, tidak mau bertahan, juga akan kandas di tengah jalan. Maka dalam praktik damai ini harus ada roda-roda semangat. Semangat untuk memulai, semangat untuk melanjutkan, dan juga semangat untuk bertahan. Saya pernah mendengar zaman dahulu ceramahnya Bante Tirthaketupo mendiam. Beliau mengatakan meditasi itu sebagai praktek Dhamma diibaratkan seperti seseorang yang membuat api terbuat dari 2 kayu kering yang digosok-gosok. Pernah mendengar ya? Kalau zaman dulu sebelum ada korek api, ketika membuat api itu menggunakan 2 kayu kering, itu digosok-gosok. Dan ketika digosok-gosok baru hangat, kemudian berhenti, apakah apinya akan muncul?
digosok-gosok lagi. Kemudian apinya belum muncul, baru panas saja, kemudian berhenti. Apa apinya akan muncul? Sudah tidak. Maka harus digosok-gosok terus sampai mengeluarkan api. Itu harus pakai dhamma. Kadang-kadang kita meditasi, kemudian sudah merasa baik, tapi muncul kemalasan. Kita berhenti. Kita meditasi 1 bulan, muncul malas, berhentinya 11 bulan. Baru hangat sedikit sudah berhenti, ya sudah. Maka supaya kereta dhamma terus bergulir, maka harus ada roda semangat yang terus memberikan motivasi, memberikan semangat agar sampai pada tujuan. Maka dhamma cakyadi samyuto. Dan juga kereta dhamma ini punya sandaran. Kalau sandaran kereta biasa ya kursi kan, enak kan kalau bersandar. Tetapi kereta dhamma ini punya sandaran yang berbeda. Yang tidak lain adalah hiri, malu untuk berbuat jahat. Yang tentu ketika berbicara hiri juga harus ada uttapa. Maka di dalam kitab komentar selain hiri itu juga ada uttapa. Betul ya? Maka dalam Abhidhamma dikatakan di semua cita yang baik pasti ada hiri dan uttapa. Dua-duanya ada di sana. Hiri adalah malu berbuat jahat. Artinya apa? Seseorang merasa malu, apalagi umat Buddha. Saya kan sudah upasaka, saya sudah upasika. Malu dong kalau saya memiliki kotoran batin yang tidak dibuang. Malu dong kalau kemudian kemarahan masih kemudian sangat kuat dalam batin saya. Merasa malu. Saya kan sudah lama-lama malu dong kalau nggak bisa baca parita, ya. Malu dong kalau paritanya masih salah-salah. Nah, harus yang benar. Kemarin saya ke tempatnya adiknya Rama Chandra. Kita baca parita, bagus parita, sesuai dengan tanda bahasa. Pas saya ikut Sangadana di Prasbul, Prasetya Mulia, kebetulan ada 50 mahasiswa yang baru selesai. Mereka itu punya akidah untuk belajar Mahamanggala Sutta. Selesai belajar selama 12 sesi dan juga belajar membaca parita dengan benar. Dengan benar. Oh, pada saat ada dhamma di sana oleh Pandit Dhammadhiru, dipuji-puji bawahnya. Luar biasa. Kenapa? Karena membaca parita sutta dengan benar, dengan baik, itu juga cara untuk menghormati Buddha, Dhamma, dan Sangha. Maka kalau belum bisa membaca dengan baik dan benar, berusaha. Nah, membutuhkan diri, malu kalau kemudian tidak bisa membaca parita sutta dengan baik. Malu kalau kemudian masih ada pikiran-pikiran yang buruk yang masih muncul. Untuk mudah diingatkan, dengan bersandar pada malu berbuat jahat, maka nanti arah tujuan dari kereta ini akan jelas, tidak akan menyimpang. Dan juga tentunya adalah ottapa, harus memiliki ottapa. Apa itu ottapa? Biasanya digunakan takut akan akibat dari perbuatan yang jahat. Jadi ottapa itu tidak akan tetap, tapi artinya membakar panas. Dengan kata lain begini, ketika kita ingat, kita merenungkan bahwa perbuatan yang buruk ini akan berakibat penderitaan, maka muncul rasa tidak nyaman, muncul rasa tidak enak, muncul rasa seperti terbakar. Wah, ini tidak baik, ini berdampak penderitaan. Itulah ottapa. Merasa tidak nyaman, merasa tidak enak ketika merenungkan, ketika mengingat kalau perbuatan jahat itu dilakukan. Nah, bersandar
pada diri dan utama ini kereta Dhamma itu dijalankan. Dan juga kalau kereta biasa memiliki penutup, biasanya terbuat dari kain. Kalau zaman dulu, kalau kereta yang kemarin di ITC ada penutupnya. Nah, biasanya kereta itu ditutupi dengan kain untuk melindungi dari debu, dari panas dan sebagainya. Nah, kereta Dhamma ini memiliki penutup yang tidak lain adalah sati. Satya Pariwarana, dari kata Satya Pariwarana. Penutupnya adalah sati. Apa itu sati? Kewaspadaan, perhatian, pengingatan, sadar, ingat, senantiasa ingat terhadap apa yang saat ini sedang dilakukan, apa yang sedang terjadi saat ini. Sadar. Dengan sadar, dengan waspada, dengan ingat dan apa yang sedang dilakukan, seseorang akan menjadi waspada, tidak terseret ke hal-hal yang tidak baik. Maka Sang Buddha memberikan sebuah perumpamaan. Apa itu sati? Diumpamakan seperti seandainya ada segerombolan orang yang sedang menari dan menyanyi. Karena di situ ada satu penari wanita yang cantik, kemudian dikelilingi oleh banyak orang, juga mereka menari dan menyanyi. Kemudian ada seseorang yang diminta untuk melewati sekerumunan orang-orang tersebut dengan membawa satu periuk berisi air penuh sampai ke permukaan. Dan di belakang dia sudah ada orang dengan pedang terhunus, siap-siap kalau sampai ketika berjalan satu tetes saja keluar dari periuk, kepalanya dipenggal. Bisa dibayangkan ya? Ketika orang demikian membawa satu periuk berjalan di kerumunan, di belakangnya sudah ada orang dengan pedang terhunus siap memenggal kepalanya, apa yang dia lakukan? Dia akan berjalan dengan super hati-hati. Dia harus sadar terhadap periuk yang sedang dipegang, sadar terhadap langkah kakinya, sadar terhadap sekelilingnya. Dia sadar, waspada, hati-hati agar tidak ada satu tetes yang keluar dari periuk. Itulah sati. Artinya orang yang punya sati, orang yang punya kewaspadaan, orang demikian sadar sepenuhnya dengan setiap tindakannya, dan itu yang akan melindungi. Maka sati di sini adalah seperti penutup kereta yang akan melindungi kereta itu sendiri, akan melindungi seseorang yang sedang mengendarai kereta Dhamma. Dengan sati, dengan perhatian, seseorang akan tahu ini baik, ini tidak baik, ini bermanfaat, ini tidak bermanfaat, ini berguna, ini merugikan. Ia akan tahu. Itulah kereta Dhamma, harus ada sati. Dan dalam kereta Dhamma, kusirnya tidak lain adalah Dhamma itu sendiri, kebenaran itu sendiri. Yang punya kusir atau yang menjadi kusir itu harus punya yaitu Dhamma. Harus belajar Dhamma, harus menimba Dhamma, untuk supaya apapun yang dia lakukan sesuai dengan Dhamma. Dan yang juga menjadi penting dalam kereta Dhamma ini, seseorang memiliki samadhi, pandangan benar yang berlari di depan. Kalau kereta biasanya berlari di depan siapa? Hah? Biasanya apa? Kuda ya? Kuda. Tapi ternyata di ITC bukan kuda loh. Siapa yang berada di depan? Orang kan? Bukan kuda. Bahkan di dalam kitab Pemulasan itu bukan kuda juga, orang. Ya, jadi diumpamakan seperti kalau ada kereta kerajaan.
untuk supaya jalannya itu tidak terganggu dengan berbagai hal, maka ada orang-orang yang berjalan di depan untuk membersihkan semuanya. Orang-orang artinya adalah bahwa sama titik ini, pandangan benar ini yang berlari di depan, yang menjadi penunjuk jalan. Dan ini memang sesuatu dalam praktek dhamma, itu hal yang sangat penting, bahwa kita harus punya sama titik, punya pandangan benar. Maka dikatakan, kalau seseorang punya pandangan benar, pandangan itu benar, maka memungkinkan bagi dia untuk berpikir yang benar. Kalau pandangannya benar, maka cara berpikirnya juga menjadi benar. Kalau pandangan dan cara berpikir benar, maka ketika yang ucapkan kata-kata juga ucapan yang benar. Dan kalau pandangan, pikiran benar, maka tidak hanya kata-katanya benar, bahkan perbuatan jasmaninya juga benar. Dan kalau ucapan jasmani itu benar, perbuatan jasmani benar, maka sudah otomatis, sudah dipastikan mata pencaharian orang tersebut juga pasti benar. Betul ya? Karena mata pencaharian itu adalah manifestasi dari ucapan dan perbuatan jasmani. Kalau ucapannya benar, perbuatan jasmani benar, sudah pasti mata pencaharian itu menjadi benar. Dan kalau bayangkan ucapannya benar, perbuatan jasmani benar, pikirannya benar, pandangannya benar, maka sudah dipastikan daya upaya orang tersebut itu juga benar. Apa yang dia upayakan berkenaan dengan ucapan, perbuatan jasmani, pikiran, itu pasti benar. Dan kalau dia mengupayakan setiap saat segalanya menjadi benar, maka itulah yang disebut juga perhatian yang benar. Kalau segalanya menjadi benar, ucapannya, perbuatan jasmani, pikirannya, pandangannya benar, lalu kemudian seseorang menjadi tenang, maka ketenangan yang ia miliki adalah ketenangan yang benar. Maka jalan mulia berunsur 8 itu diawali dengan samadhi, pandangan yang benar. Praktik dhamma, mengendari kereta dhamma, itu juga diawali dengan pandangan yang benar, yang berlari di depan. Dan semestinya praktik dhamma yang dalam hal ini, malam hari ini Anda sekalian akan berdana untuk sangga, itu pun juga sesuai dengan kereta dhamma. Artinya apa? Arah tujuan bahkan ketika berdana pada akhirnya adalah untuk pencapaian nibbana. Walaupun tentu tidak bisa dipungkiri bahwa mungkin awal-awal seseorang mempraktikkan dhamma, motifnya, tujuannya itu bisa berbeda-beda. Tapi nanti di akhir tujuan itu hanya satu, yaitu nibbana. Mungkin di awal ada beberapa orang yang punya tujuan, oh kalau saya berdana, nama saya menjadi baik. Kalau saya berdana, nama saya menjadi terkenal. Kalau saya berdana, nama saya bisa ditulis di depan vihara. Bisa begitu ya? Apakah tujuan demikian adalah tujuan yang baik atau tidak baik? Baik atau tidak baik? Baik. Masih bingung ya? Baik atau tidak baik? Baik. Masih baik. Hasil mengatakan masih baik daripada tidak berdana. Ya kan? Daripada tidak berdana, mending punya tujuan supaya terkenal gitu kan. Bahkan Sabda mengatakan memang salah satu manfaat dari berdana adalah terkenal juga. Dan tidak masalah, untuk apa? Tidak masalah. Tetapi kemudian seiring dengan pemahaman tentang dhamma, tujuannya sudah mulai berbeda. Setelah tahu tentang hukum karma misalnya, oh kalau saya berdana nanti kalau meninggal tahan dalam surga, maka kemudian punya tujuan
untuk supaya ketika meninggal terlahir di alam surga, supaya nanti dikelilingi oleh 1000 bidadari. Baik atau tidak baik? Wah, salah. Para istri sudah dengarkan sendiri ya. Katanya baik, katanya. Untuk lahir dalam surga tentu sesuatu yang baik, daripada kemudian tidak memahami hukum karma, berdana tanpa pemahaman hukum karma, dan tidak ada tujuan, sama sekali. Itu sebenarnya justru kurang baik. Karena Sang Buddha mengatakan bahwa baik ketika seseorang melakukan kebajikan selalu disertai dengan pengetahuan, jana sampayuta. Paling tidak adalah mengetahui kalau saya berdana sebagai salah satu manfaatnya adalah terlahir di alam surga. Lantas punya keinginan nanti kalau saya berdana banyak saya terlahir di alam surga, tidak apa-apa. Tapi nanti lama kelamaan tujuan berdana itu akan menjadi semakin baik, semakin unggul, yang tidak lain adalah untuk pencapaian nibbana. Disebut sebagai cita langkara, cita parikara. Berdana untuk menghiasi batin, untuk memperindah batin. Berdana dengan tujuan supaya kotoran-kotoran batin berkurang, bahkan lenyap. Dan berdana ini adalah berdana dengan tujuan untuk pencapaian nibbana. Itu yang paling unggul. Maka menjadi abhaya nama sadisa. Arah tujuannya adalah abhaya, adalah kedamaian, yang tidak lain adalah nibbana. Awalnya mungkin belum, tetapi kemudian harus arah tujuannya adalah nibbana. Dan juga tentunya kalau seseorang mempraktikkan berdana sesuai dengan dhamma, orang demikian tentu seperti tadi Ratu Akujano, yaitu kereta yang tidak berisik, kereta yang tenang. Bagaimana dikatakan tenang? Ketika seseorang berdana itu baik atau buruk? Baik atau buruk? Baik ya. Bermanfaat atau tidak bermanfaat? Sesuatu yang bermanfaat, memberikan kebahagiaan atau penderitaan. Ketika orang bahagia menjadi damai atau menjadi tidak damai. Nah itulah kedamaian. Ratu Akujano berdana ini pun juga bagian dari praktik yang membawa seseorang menjadi tenang, membawa seseorang menjadi damai. Dan seperti yang tadi disampaikan, dalam kereta dana ini juga harus ada roda-roda semangat. Maka berdana pun juga mesti semangat. Tidak hanya 1-2 kali, tetapi mesti dilakukan lagi dan lagi. Mungkin awalnya ya masih sulit, karena praktek berdana yang dikatakan, ada yang mengatakan bahwa berdana itu adalah praktek dhamma yang paling dasar. Kenapa dasar? Karena ya kebanyakan kita manusia bisa melakukan. Orang yang baik atau orang yang tidak baik masih bisa melakukan berdana. Bahkan binatang pun juga masih bisa berdana. Saya pernah menyampaikan binatang masih bisa berdana. Seperti kalau Bapak Ibu melihat ada seekor induk burung sedang memberikan makan pada anak-anaknya, ya itu juga berdana. Kalau motifnya itu masih ya atas dasar kemelekatan, tetapi itu berdana. Tetapi kemudian seiring dengan waktu seseorang bisa praktek berdana, bisa mengembangkan, yaitu dari praktek berdana menjadi semakin unggul, menjadi semakin unggul. Yang artinya adalah berdana seperti tadi tujuannya untuk mencapai nibbana. Yang pada awalnya seseorang berdana mungkin masih harus didorong, mungkin masih harus dipaksa, mungkin masih harus diajak. Tapi lama-kelamaan ketika dilakukan lagi dan lagi,
seseorang tidak lagi harus diajak, tidak lagi harus dipaksa, tidak lagi harus didorong. Kapanpun, dimanapun ia punya kesempatan dan mampu, ia akan berdana. Itu disebut kebajikan yang sudah menjadi asangkalika. Nah, dengar ya. Sekarang kan banyak belajar lagi kan masa dengar. Para rombongan kita apa itu? Karena ada asangkalika kan. Somanasa sagatan nyama samultan asangkalika gitu. Jadi berbuat kebajikan dan rasa bahagia disertai dengan pengetahuan dan asangkalika, tidak lagi didorong, tidak lagi diajak. Kenapa? Sudah skill, sudah terampil melakukan. Dan kenapa bisa demikian? Karena sudah dilakukan lagi dan lagi sehingga menjadi terampil asangkalika. Tapi asangkalika juga tidak hanya yang baik saja, yang buruk juga sama. Kalau buruk dilakukan lagi dan lagi terampil juga kan? Makanya copet pun juga bisa terampil. Orang berbuat keburukan terampil juga kalau dilakukan lagi dan lagi. Orang berbuat kebajikan terampil juga ketika dilakukan lagi dan lagi. Dan itu kenapa? Ada roda semangat. Perdana juga demikian. Dan perdana pun juga musuh-musuh adalah hiri, ya, dari hiri, rasa malu. Saya kan sudah murid Sang Buddha, saya sudah upasika. Kenapa kok kegigiran masih ada dalam hati saya? Malu. Kalau kegigiran, keserakahan masih menguasai pikiran, rasa malu. Dan juga kalau kegigiran itu masih menguasai, merasa tidak nyaman, merasa tidak enak. Karena ini akan nantinya membawa kepada penderitaan. Selalu bersandar pada hiri dan utama. Dan orang yang memiliki sati perhatian adalah orang yang tahu keberadaan batinnya. Dan ketika keserakahan, kegigiran masih menguasai pikiran, dia tahu. Dia tahu bahwa pikiran masih dikuasai keserakahan, dikuasai kegigiran, maka dia akan melenyapkan kegigiran ataupun keserakahan. Karena ada sati, ada perhatian. Maka dia kemudian mempraktikkan, mengembangkan sifat kedermawanan dengan melakukan berdana. Dan tentu praktek berdana ini juga didasari oleh pandangan yang benar. Kenapa Anda berdana? Itu karena ada pandangan yang benar. Setidaknya ada pandangan berkenaan dengan hukum karma. Anda tahu bahwa berdana ini adalah kebaikan yang membawa kepada kebahagiaan. Anda pun tahu berdana ini juga salah satu cara untuk paling tidak sedikit demi sedikit melenyapkan kegigiran, melenyapkan keserakahan. Anda tahu bahwa ketika seseorang punya kegigiran, punya keserakahan, pelit, tidak mau berbagi, tidak mau memberi, itu adalah pengotor batin. Dan itu ada sebab mengapa seseorang terus terseret di dalam alam bumi bawah akhir. Mengetahui demikian, maka seseorang mulai untuk berbagi, mulai untuk mempraktikkan dana. Nah, dengan demikian berdana pun juga dengan sama didik, dengan pandangan yang benar. Apalagi Sang Buddha juga selalu mengingatkan kita bahwa kehidupan kita itu seperti segerombolan sapi yang digiring ke tempat penjagalan. Kita itu seperti sapi-sapi yang digiring seperti, ya saya bilang seperti. Kalau seperti kan berarti bukannya. Nanti kalau saya bilang, oh Anda seperti manusia, malah salah. Seperti sapi yang digiring ke tempat penjagalan. Artinya apa? Kita cepat atau lambat akan meninggal. Selama ini saya mendengar umur rata-rata manusia sekarang itu
75 tahun. 75 tahun itu kalau dihitung per hari itu hanya 27.375 hari. Hanya sekian. Kalau sekarang umur kita misalnya sudah 65 tahun, berarti tinggal 10 tahun. Kalau kita sampai pada rata-rata umur manusia sekarang ini tinggal 10 tahun. 10 tahun itu cuma berapa hari? Berapa? 3.650 hari. Pada saya 2 hari di sini, rasanya cepat sekali loh. Sangat cepat. Kalau tinggal 10 tahun, artinya tinggal 3.650 hari. Itu 10 tahun. Kalau tinggal 5 tahun, umur sudah 70 tahun, tinggal 5 tahun berapa? 1.825. Wah, pandai ini langsung jadi itu akuntan ya. Tinggal segitu. Umur kita itu sangat cepat berlalu. Dan kalau kita tidak menggunakan waktu kita yang terus berjalan, diseret oleh waktu menuju kematian, maka hidup kita menjadi sia-sia. Oleh sebab itu, dengan pandangan yang benar, kita melakukan berbagai macam tindakan yang benar, yang baik, salah satunya adalah berdarah. Maka selamat bagi Anda sekalian yang sedang mengendarai kereta damai. Semoga kereta damai ini akan menuju arah tujuan yang pasti, yang tidak lain adalah Libanon. Selamat merayakan Sang Gadana di masa Katina 2569 tahun Buddhis, tahun 2025. Baik, terima kasih. Sampai Sata Walau Semoga semua satwa